Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Guru dalam pembelajaran jarak jauh. Salam semangat. Oke, siap ya menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, muatan apa saja yang kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Ananda yang solih dan solihah, berikut penjelasan materi kita hari ini. Hai anak-anak Bu Guru kelas 3, berjumpa kembali bersama Bu Yati dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita belajar tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sudah siap ya dengan peralatan tulisnya dan buku paket tema 7. Nah, yuk sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum belajar, Ibu mohonkan perhatiannya. Apa yang materi Ibu sampaikan diperhatikan dengan baik ya. Nah, pada tema 7 kita belajar tentang perkembangan teknologi. Nah, teknologi di sini kita mempelajari teknologi pangan. Ananda yang solih dan solihah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diantaranya pada kemampuan literasi. 1. Siswa dapat menentukan atau menemukan kalimat utama pada sebuah teks. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ketiga, siswa dapat menyebutkan sikap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Dan pada kemampuan numerasi, siswa diharapkan dapat menentukan volume benda dengan satuan tidak baku. Nah, Ananda Bu Guru, disimak dengan baik ya materi pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, perhatikan Quran surat Luqman ayat 17 di samping. Nah, dalam ayat tersebut terdapat kata-kata wa'muru bil ma'ruf dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf atau berbuat baik. Nah, Allah telah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Nah, tidak hanya kepada sesama manusia, kita juga harus berbuat baik kepada tumbuhan maupun hewan. Nah, berikutnya perhatikan gambar di samping. Nah, terdapat dua gambar. Gambar pertama yaitu Beni sedang menolong Udin yang sedang terjatuh. Dan gambar kedua adalah Siti yang sedang berbagi makanannya kepada Dayu. Nah, dari gambar tersebut dapat kita amati terdapat karakteristik individu atau sifat individu, sifat manusia. Nah, Beni memiliki sifat menolong, suka menolong. Dan Siti memiliki sifat suka berbagi kepada teman. Nah, itulah karakter atau sifat dari masing-masing individu. Dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, selain itu ada lagi karakter individu yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah sifat sabar, pemaaf, suka membantu, dermawan, dan masih banyak lainnya.
Selanjutnya kita akan lihat keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Antara lain, 1. Jenis kelamin, 2. Ras atau suku, 3. Agama, 4. Hobi atau kegemaran, 5. Watak atau karakter, dan keenam, usia dan lain-lain. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan sifat atau kebiasaan ataupun karakter dari individu yang berbeda tersebut? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita tiru dan perlu kita hindari. Yang dapat kita tiru yaitu sikap tenggang rasa, yaitu saling menghargai. Nah, kedua, memahami perasaan orang lain. Ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Dan keempat, menghargai perbedaan. Selanjutnya adalah hal yang perlu kita hindari, yaitu 1. Perang antar suku bangsa. Kedua, berbeda pendapat. 3. Memicu pertengkaran. Keempat, memaksakan kehendak. Dan terakhir, tidak mau bersatu. Itulah yang harus kita hindari agar tidak terjadi perselisihan dalam perbedaan karakteristik individu. Selanjutnya, pada muatan bahasa Indonesia, kita mempelajari yaitu menemukan kalimat utama pada sebuah teks. Nah, teks ini terdiri dari beberapa paragraf. Nah, apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Biasanya kalimat utama ada yang terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana lebih jelasnya? Perhatikan pada teks berikut. Indonesia selain memiliki keberagaman karakteristik individu, juga terdapat beragam makanan khas daerah, yaitu diantaranya makanan khas yang terbuat dari bahan singkong. Mari kita baca teks tersebut. Pengolahan singkong. Di daerah Yogyakarta, singkong diolah menjadi berbagai makanan. Ada singkong goreng yang sering dibuat di rumah. Ada pula getuk, gatot, kue mata roda, dan saut. Namun, makanan olahan tersebut hanya dapat bertahan hingga 2 hari. Agar dapat bertahan lebih lama, singkong diolah dengan teknologi pangan. Teknologi pangan memberikan nilai lebih pada singkong. Singkong dapat diolah menjadi makanan jenis baru yang tahan lama. Misalnya, singkong diolah menjadi keripik dan lanting. Pengolahan singkong dilakukan dengan teknik pengawetan dan pengemasan. Dengan teknik pengawetan, hasil olahan singkong tidak cepat busuk. Selanjutnya, hasil olahan singkong dapat dikemas dalam plastik kedap udara. Nah, dari teks tersebut dapat kita tentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Nah, ada berapa paragraf dalam teks tersebut? Ya, bagus, ada 3. Nah, masing-masing paragraf memiliki kalimat utama. Nah, perhatikan ya, apa saja kalimat utama paragraf 1, 2, dan 3. Nah, pada paragraf 1, kalimat utamanya adalah di daerah Yogyakarta, singkong diolah menjadi berbagai makanan.
Nah, kenapa ini disebut kalimat utama? Karena kalimat inilah yang dijelaskan pada kalimat berikutnya. Nah, paragraf kedua, kalimat utamanya adalah agar dapat bertahan lebih lama, singkong diolah dengan teknologi pangan. Dan pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah pengolahan singkong dilakukan dengan teknik pengawetan dan pengemasan. Nah, seperti itulah kita menentukan kalimat utama pada sebuah teks. Nah, ingat ya, kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf atau akhir paragraf. Teknologi pangan juga terdapat pada pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Daya tahan susu sapi segar hanya sekitar 5 jam. Oleh karena itu, susu perlu diolah supaya dapat dinikmati kapan saja. Pada teks ini terdapat beberapa kata yang bercetak tebal. Nah, kata yang bercetak tebal ini adalah kata sulit atau kata yang belum kita temukan artinya. Yaitu diantaranya tadi ada kedap udara, ada teknologi, awet, pengemasan, dan daya tahan lama. Nah, berikutnya Ibu akan jelaskan apa makna dari kata tersebut. Kata daya tahan artinya adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Dan selanjutnya, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan, ilmu, pengetahuan, terapan. Awet. Nah, apa itu awet? Awet adalah tidak mudah rusak. Selanjutnya, pengemasan adalah proses, cara, perbuatan membungkus. Dan terakhir adalah kedap udara, artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki oleh udara. Nah, itulah arti kata sulit yang bercetak tebal pada teks sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari yaitu mengukur luas bangun datar. Nah, sekarang dalam muatan matematika ini kita mengukur volume benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, apa saja ya alat ukur yang dapat kita gunakan? Yaitu diantaranya adalah ember, gayung, gelas, cangkir, sendok sayur, dan sendok makan. Itulah alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur volume benda dengan satuan tidak baku. Nah, berikut adalah cara mengukur volume benda cair. Contohnya, kita akan menentukan volume dari botol minum. Nah, botol minum yang kosong kita isikan dengan susu dari 3 kotak tersebut sehingga botol tersebut penuh berisi dengan susu. Nah, jadi volume dari botol tersebut adalah 3 kotak susu. Nah, contoh lain ada pada gambar di bawah. Nah, kita ingin menentukan berapa volume dari bak mandi. Nah, kita isikan air sampai penuh sehingga kita melihat bak mandi akan terisi penuh. Kita tuangkan air sebanyak 4 ember. Nah, sama juga volume bak mandi sama dengan 4 ember air. Bagaimana Ananda? Kira-kira sudah paham belum? Nah, baik, berikut contoh lagi ya.
botol air minum milik Made dan di bawah botol air minum milik Uni. Nah, volumenya berapa? Dapat kita lihat di gambar botol minum milik Made, volumenya sama dengan 2 gelas air. Sedangkan botol minum milik Uni sama dengan 3 gelas air. Nah, dari kedua gambar ini, manakah yang lebih banyak? Ya, bagus. Lebih banyak adalah volume botol minum milik Uni. Karena jumlah zat cairnya lebih banyak, yaitu 3 gelas. Nah, begitu ya cara membandingkan volume benda cair. Ananda, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengurutkan volume benda. Nah, kita dapat mengurutkan volume dari yang paling banyak ataupun dari yang paling sedikit. Nah, untuk lebih jelas perhatikan gambar berikut ya. Nah, kita mulai dulu ya dari urutan volume paling banyak, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan urutan dari volume paling sedikit adalah 3, 2, 1. Nah, mudah ya mengurutkan volume benda dari yang paling banyak maupun yang paling sedikit. Ayo kita lihat lagi ya contoh selanjutnya. Nah, di atas ada 5 gelas jus. Nah, kita ingin mengurutkan dari yang paling banyak maupun yang paling sedikit. Nah, ayo kita mulai dari yang paling banyak dulu ya. Yaitu adalah gelas nomor 3, 4, 2, 5, dan 1. Nah, dari mana? Yang paling sedikit yaitu gelas nomor 1, 5, 2, 4, dan 3. Begitu ya cara mengurutkan volume benda. Di sini adalah benda cair. Nah, Ananda Bu Guru, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.